Jatim bos. Assalamualaikum laskar beras dimanapun anda berada. Jumpa lagi Mas Bro. Hari ini kita akan membahas 14 pertanyaan dan konsultasi dari peternak ya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa. Tetap di Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi ada 14 pertanyaan dan konsultasi yang masuk hari ini yang sudah kita pilih dan akan kita bahas. Monggo dilihat dulu 14 pertanyaan tersebut. Oke, beras dimanapun anda berada, itu berarti adalah 14 pertanyaan yang hari ini akan kita diskusikan. Seru, unik, dan pasti ada yang baru di setiap video yang kita buat. Buat jenengan yang belum subscribe, monggo Pak Bos di subscribe dan lihat-lihat, karena pasti pertanyaan yang masuk sudah pernah kita bahas sebelumnya dan berulang-ulang ditanyakan oleh jenengan-jenengan yang belum pernah subscribe atau belum melihat-lihat video-video sebelumnya. Oke, biar tidak terlalu panjang dan lebar, kita langsung jawab satu-satu nggih. Siap. Supriyanto RT Gempol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya. Dok, sapi saya prolap uteri. Prolap uteri ini adalah broyong atau rahimnya keluar setelah seekor induk melahirkan, ya. Dan vulvanya dijahit. Betul, karena memang SOP-nya supaya tidak brojol lagi, tidak broyong lagi, tidak prolaps lagi adalah vulva itu dijahit. Bisa dengan jahitan ring melingkar, bisa ada juga yang menggunakan metode ring tutup. Jadi diberikan lintasan jahitan. Mohon maaf ini kemarin kecakar pasien ya, seperti itu. Nah, kira-kira masa penyembuhannya berapa hari ya dok? Terima kasih, salam beras. Oke Pak Bos, saran saya jenengan rutin manggil dokter untuk memberikan injeksi ulang, karena dalam proses prolapsus uteri itu sudah terjadi perlukaan kontaminasi bakteri pada uterus. Jadi mendingan pengobatannya itu diturahi, dilebihkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses kesembuhannya itu rata-rata 14 hari. Cuma dalam waktu 14 hari paling tidak sapinya jenengan minimal 3 kali injeksi antibiotik long acting dan lain-lain. Bahkan kalau perlu dikasih topikal antibiotik yang dimasukkan ke dalam vulva vagina, masukkan ke dalam rahim, di depannya serviks ya. Jadi itu saran saya, panggil dokter, minta treatment, di treatment total biar tidak terjadi infeksi. Yang kedua, jenengan yakini bahwa proses kesembuhannya ini 14 hari minimal, itu jahitan sudah bisa dibuka. Dan jangan lupa tetap dijaga kebersihan, terutama di lubang-lubang jahitan, karena akan menyebabkan atau mengundang lalat, biar tidak sampai dibeladungi di lubang-lubang jahitannya itu. Oke, Mas Supriyanto RT Gempol, semoga bermanfaat. Anak lanang bertanya, mau konsul Pak Dokter? Monggo. Sapi saya kukunya panjang, apa nanti beresiko kalau sudah besar untuk menumpang berat badannya? Terima kasih sebelumnya, salam ngarit beras. Kuku panjang bisa kuku teracaknya atau bisa kuku yang belakang. Yang belakang jika terlalu panjang dia biasanya akan bengkok. Jadi kalau jenengan punya tangnya, lebih baik
ditang saja tidak apa-apa, tapi tetap pastikan bahwa sudah ada tenaga atau orang yang biasa memotong kuku sapi ya. Apa akan mengganggu? Dia nanti akan bengkong. Ya mengganggu, karena itu memang pertumbuhan yang berlebihan, tidak semestinya tumbuh sepanjang itu. Oke? Om Srai, siapa komandan? Hari ini kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laskar Ngarit beres-beres. Dok, mau tanya, monggo. Pedet umur 3 sampai 4 bulan sudah disapi. Apakah pengaruh pada pertumbuhan pedet tersebut? Idealnya pedet disapi umur berapa? Oke, 3 sampai 4 bulan disapi. Apakah pengaruh? Yang ketiga, idealnya. Oke, idealnya pedet disapi di atas usia 5 bulan atau 6-7 bulan kalau bisa disapi ya. Karena di usia 5 dan 6 bulan si pedet ini lambung empatnya, lambung gandanya itu sudah berfungsi seperti lambungnya sapi dewasa. Dia sudah bisa bekerja, sudah bisa memproses makanan layaknya sapi dewasa. Jadi minimal 5, 6, 7 bulan bisa disapi. Oke. Apakah di usia 3 sampai 4 bulan disapi pengaruh pada pertumbuhan pedetnya? Selama maintenance kita, pemberian obat cacing, pemberian pakan, bahkan ketika sudah bisa dicombor, intinya nutrisi yang kita berikan kepada si pedet ini bagus. Yang kedua, belum dikeluh pada usia lebih awal, artinya di usia nanti saja ya 5, 6, 7 bulan baru dikeluh, maka tidak akan berpengaruh. Tetapi jika di usia 3-4 bulan sudah disapi dan makanannya kurang bagus, dia langsung dikeluh, terlambat obat cacing, kandang kotor, tidak nyaman, stres, terlalu panas, maka akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan si pedet yang disapi di usia 3 atau 4 bulan ini. Oke Om Srai, semoga bermanfaat. Matjo bertanya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, berapa hari atau berapa minggukah induk sapi setelah melahirkan boleh dikasih comboran atau konsentrat? Langsung pada saat melahirkan, setelah melahirkan tidak apa-apa. Sebelum melahirkan juga tidak apa-apa Pak Bos. Untuk pemberian comboran pada induk menyusui itu memang disarankan. Kenapa? Supaya nutrisi yang tadi hanya dinikmati oleh dia sendiri sekarang harus dibagi 2 dengan sang pedet. Maka pemberian tambahan nutrisi itu mutlak untuk sapi yang sedang menyusui pasca melahirkan, biar tidak kena milk fever atau deprok karena kekurangan kalsium pada saat induk baru menyusui. Oke, Brontoseno agak panjang, biar nutupin muka saya pertanyaannya ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, pedet dikasih keluhan yang baik umur berapa? Di atas usia 5-6 bulan Pak Bos. Dan umur berapa pedet dapat disapi? 5-6 bulan Pak Bos. Karena induk udah IB 2 bulan. Kasihan kalau nyusu disundul-sundul. Terus Dok sangat keras nyundulnya. Saya khawatir pengaruh dengan IB-nya nanti gak jadi. Salam beras-beras. 5-6 bulan bisa dikeluh. Kalau bisa dikeluh ya 6-7 bulan syukur-syukur ya. Kalau memang ada yang megangi 6-7 bulan boleh. Lalu begini Pak Bos. Posisi serviks, posisi vulva vagina itu di luar. Posisi serviks ya, leher rahim atau pintu rahim. Sorry, bukan leher rahim, pintu rahim dan leher rahim yang nanti akan dihuni oleh anak. Ini posisinya ada di dalam pinggul, ada di rongga pinggulnya induk sapi. Jadi sedahsyat apapun pedet ini menyundul, ini tidak akan berpengaruh pada posisi uterus rahim. Ya, karena rahim ini sampai perjalanan 2-3 bulan pasca IB dia akan tetap berada di mana? Di dalam pinggul. Jadi yang disondol kan perutnya. Nah, dia masih terlindungi dalam pinggul. Baru on the way 3 bulan dia akan sudah mulai turun dan tumbuh. Oke, tapi seandainya demi pencegahan jenengan menyapih si pedet ora popo. Yang penting nutrisinya jangan sampai terlambat. Oke? Ade Eka Kurniawan, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Dok, sapi saya malamnya gembar-gembor. Oke, estrogen lagi tinggi nih.
Terus paginya jam 7 keluar lendir. Oke, estrogen juga ini, kelakuan estrogen. Kelakuan dimana sapi ingin kawin atau birahi. Dan sorenya saya panggil mantri jam 5 sore baru di IB. Apakah kemungkinan bisa jadi dok, dan sapi saya masih menyusui pedetnya usia 5 bulan? Insya Allah masih bisa jadi, masih nututin. Semoga jadi, tidak ada pengaruh. Kalau 5 bulan jenengan sudah mulai dipisah, tidak apa-apa pedetnya ya. Siap, kita lanjutkan. Abdul Kudus, Pak Dok, bagaimana ciri-ciri sapi terkena cacing? Nah, pertanyaan ini akan kita kembangkan. Ciri-ciri cacing, penularan cacing, dan bagaimana cara mengatasi cacing. Ini poin yang paling penting dan sangat bagus, karena cacing itu menyerang di semua usia. Yang pertama, cacing ada yang menular melalui tali pusar saat anak masih di dalam rahim. Bayangkan, pedet masih belum lahir itu sudah bisa tertular cacing. Kata siapa? Pedet tidak bisa cacingan padahal belum makan. Bisa. Induk cacingan toksokara, dia akan menulari si pedet melalui tali pusar atau melalui plasenta. Oke. Yang kedua, pedet bisa tertular cacing dari transmamari, dari minum air susu. Kata siapa pedet tidak bisa cacingan? Karena tidak makan rumput dan jerami. Pedet di dalam rahim bisa cacingan, pedet ketika menyusu sudah bisa cacingan. Makanya jarak 10 hari, jarak 14 hari sudah banyak pedet yang diare, berdarah, dan keluar cacingnya. Ya ora? Oke. Penularan cacing bisa melalui makanan, melalui rumput. Paling banyak penularan cacing ini adalah peroral. Jadi waspada. Kenapa sih saya sarankan jenengan semua, begitu pedet usia 2 minggu, ibunya dikasih obat cacing supaya bener sih ibu ketika birahi lagi dia sudah bebas cacing dan tidak akan tertular, tidak akan menularkan ke anaknya ketika dia bunting lagi. Oke, itu alasannya. Wes, penularan cacing bisa melalui tali pusar, plasenta pada transplasenta pada saat masih di kandungan, lalu bisa melalui air susu atau transmamari, lalu bisa melalui peroral, melalui makanan paling banyak. Ya, itu. Lalu bagaimanakah ciri-ciri sapi cacingan? Yang pertama buncit, yang kedua nafsu makan turun, naik turun. Yang ketiga kadang bedegeler, tidak bisa pup, kadang juga tidak bisa pup, kadang juga diare. Diare bisa disertai darah dan lendir. Kadang diarenya berwarna gelap atau telek kalong, ya. Oke. Rambutnya jegrik-jegrik. Nafasnya bau, malas bergerak, rajin deprok, lalu matanya berair, badannya kasar dan jelek banget kalau dilihat. Produksi susu turun pada saat bunting dan menyusui, bisa menyebabkan keguguran. Ya, itu adalah ciri-ciri dari cacingan. Oke. Lalu bagaimanakah cara mengatasi cacing di semua usia? Saya akan menjelaskan di sini biar enak, biar jelas. Yang pertama, solusinya gunakan obat cacing spektrum luas. Ya, biasanya disediakan peroral, bisa bolus, bisa kaplet, bisa sirup, suspensi dikocok. Oke. Yang biasa kita sarankan ada obat namanya kandungannya albendazole. Ini spektrum luas. Jenengan bisa beli flukisid, bisa beli albenol, bisa beli wormzol, dan lain-lain, banyak. Kalbazet itu juga bisa, ya, beberapa jenis obat cacing. Oke, gunakan obat cacing spektrum luas supaya cacingnya tercover. Yang kedua, berikan pengulangan 14 hari sampai 21 hari setelah pemberian pertama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nyegat stadium-stadium baru yang baru menetas. Oke. Lalu jenengan harus memperhatikan berat badan. Jadi jangan sampai sapinya jenengan beratnya itu 700 kilo, jenengan kasih 1 tablet obat cacing yang diperuntukkan sapi berat 300 kilo, orang mempan. Jangan pula sebaliknya, sapinya jenengan cuma 100 kilo, jenengan beri 1 bolus yang beratnya untuk 300 kilo. Bukannya overdosis, tapi pasti diare. Jadi gunakan obat cacing spektrum luas
ulangi setiap 14 sampai 21 hari, diulangi sekali aja. Lalu ini untuk pengobatan. Lalu untuk pengendalian, jenengan bisa mengulang setiap 2 atau 3 bulan sekali, kecuali pada saat bunting. Oke. Yang ketiga, jenengan bisa menghitung dosis atau menyesuaikan dosisnya. Jika tabletnya obat cacing ini untuk 300 kilo, sapi yang jenengan 600 kilo, berarti jenengan kasih 2. Jika satu bolus ini itu untuk 300 kilo, sapi yang jenengan hanya bobot 150 kilo, maka jenengan kasih separuh. Oke. Dan pemberian obat cacing punya efek samping menyebabkan diare. Oke. Abdul Kudus, semoga bermanfaat. Sudah sebut ciri-ciri penularan dan pemberian obat cacingnya. Siap. Fajar Komet, dok mau tanya, alas kandang sapi untuk breeding baiknya pakai paving, cor atau karpet? Semuanya oke, yang penting rajin dibersihkan. Oke, semuanya oke, yang penting rajin dibersihkan. Mau pakai cor, mau pakai karpet, mau pakai paving, kalau kita malas membersihkan, kandang akan tetap kotor. Siap Pak Komandan, kita lanjutkan. Syaiful, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ngaret beras-beras dok. Saat ini sangat vital daun indigo vera. Apakah memang baik daun indigo vera untuk ternak, baik breeding maupun mengemukan? Bagus. Baik itu diberikan segar, dilayukan, atau dalam bentuk fermentasi. Paling bagus diberikan dalam bentuk fermentasi Pak Bos. Dia seratnya lebih bagus, kandungan gizinya meningkat, palatabilitasnya juga meningkat. Oke. Arsil Zara, salam beras-beras Pak Dok. Apa yang dimaksud dengan birahi tenang? Mohon penjelasannya. Birahi tenang adalah salah satu gangguan reproduksi. Karena kita tidak akan tahu bahwa sapi kita sedang birahi. Padahal sapi kita sedang birahi. Oke? Sapi kita sedang birahi. Setiap 18 sampai 21 hari sekali, sapi kita itu birahi. Tetapi dia tidak menunjukkan gejala birahi. Kenapa? Karena kadar estrogennya itu terlalu rendah. Kadar hormon estrogen yang notabene dia mengontrol, memberikan manifestasi, memberikan gejala abang-abu anget pada vagina, celingkrak-celingkrik, ekor naik-naik, bersedia dinaikin, bengak-bengok, keluar lendir, itu tidak muncul. Itulah yang disebut dengan birahi tenang. Solusinya, jenengan manggil dokter, jenengan pastikan pemeriksaan status reproduksinya. Tetapi di sisi lain nanti jenengan pengobatannya gampang banget. Disuntik vitamin A, D, E dan lain-lain selesai. Dikasih hormonal juga selesai. Tetapi yang paling penting adalah jenengan wajib memberikan obat cacing dan memperbaiki nutrisi. Karena birahi tenang sering terjadi pada sapi yang kurus. Oke? Siap. Mahendra, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Maaf, apakah sapi yang broyong ketika hamil tua akan terjadi lagi ketika hamil berikutnya? Kecenderungan akan kambuh lagi karena penggantung uterus itu cenderung sudah ruptur atau sudah robek. Sehingga ketika anak ini udah gede, lalu tertekan oleh makanan, tertekan oleh minuman, ya, ini akan tertekan dan akan keluar. Makanya buat jenengan yang belum menonton video tentang sapi broyong, silakan simak di video ini. Di situ sudah kita bahas dan ada beberapa video yang telah membahas ini. Solusinya adalah porsi terbagi. Jadi biar tidak kekenyangan dalam satu waktu. Misalkan jenengan mengasihkan rong bentel atau satu karung, jenengan berikan satu kali biasanya, ini jenengan bagi dua. Atau misalkan jenengan biasanya ngasih makan sehari 2 kali, ini jenengan berikan 4 atau 5 kali. Jadi dia tetap kenyang tetapi tidak kekenyangan. Oke? Michael Sutet, salam beras-beras dok. Siap. Mau nanya nih, apakah kualitas pedet menentukan keberhasilan bisnis penggemukan sapi? Makasih sebelumnya. Ada sebuah ungkapan, kita investasi mahal maka dapatnya mahal. Kita investasi murah maka dapatnya murah. Ketika ini breeding, ya, burung merah akan keluar merah, logikanya gitu, okay? Tetapi dalam kasus penggemukan sapi, ini penggemukan yang seperti apa dulu? Ya,
Kalau jenengan memperbaiki sapi yang sakit, berarti kan sapinya jelek-jelek nih, sapi kurus, sapi rusak, diobati, dipulihkan nutrisinya, disembuhkan dan dipulihkan, maka kita akan membeli memang sapi yang jelek. Dan ini jika prosesnya bagus, pertumbuhannya bagus, jenengan juga masih bisa dapat keuntungan. Oke. Tetapi jika jenengan inginnya memang memproses penggemukan yang memang super, maka bibit yo harus super. Si metal super yo akan menjadi sapi si metal super. Limusin pedetan super akan menjadi limusin pedetan limusin dewasa yang super. Oke, semoga bermanfaat. Oke, laskar yang ada belas-belas. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kekurang puasan dari laskar yang ada semua. Tapi intinya di video ini kita ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi, memberikan tambahan edukasi untuk laskar ngarit semua. Please share, subscribe, komen, dan don't skip iklan biar kita semangat bikin videonya. Oke, sudah 20 menit. Saya rasa sudah cukup. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beres-beres, semangat.